sekian banyak para kadang yang selesai manekung itu masih belum klik atau belum benar-benar memahami tentang apa yang sering saya motivasikan ketika berhasil menyelesaikan manekungnya. Setiap kali ada kadang yang berhasil mencapai puncak manekung, itu saya selalu memberi motivasi yang sama, dan itu nggak pernah berubah. Dan ketika saya memberi motivasi kepada kadang yang berhasil menyelesaikan puncak manekung, yang belum selesai manekungnya juga ikut mendengarkan. Artinya motivasi itu saya berikan hingga berulang kali. Bukan cuma 2 kali, bukan cuma berulang kali, tapi berulang kali. Mungkin karena panjenengan tidak benar-benar menyimaknya, sehingga panjenengan tidak benar-benar mengerti dan memahami, apalagi sampai mengetahui. Lah malam ini saya akan memberikan ulang tentang motivasi itu, karena itu sangat penting. Sangat penting. Kenapa saya anggap penting? Karena jika kita benar-benar tidak klik, benar-benar tidak mengerti, benar-benar tidak memahami, ya kita nggak mengetahui prakteknya di luar. Di luar itu harus bagaimana, harus apa, ketika menghadapi apa, ketika mengalami apa. Itu kita hanya bingung, yang akan kita alami itu hanya bingung. Jadi saya harap, saya bukan penjual jamu di sini yang sedang mempromosikan jamu saya. Ini adalah inspirasi, ini adalah motivasi. Bahkan bisa dikatakan ini adalah penggugah kesadaran panjenengan. Jadi saya harap tiap kali saya berteriak-teriak di sini, simaklah dengan amat sangat, karena itu penting buat panjenengan. Jadi jangan cuma mendengar aja. Sungguh apa yang saya informasikan itu bukan dogma, tapi itu adalah teori yang ketika panjenengan praktek, panjenengan benar-benar membutuhkan. Dan saya yakin panjenengan tidak maksud dengan apa yang saya maksud. Ini saya ulang. Ketika ada kadang yang berhasil mencapai puncak manekung, saya selalu memberi motivasi. Masih ingat ketika panjenengan manekung, di saat melakukan patrap samadhi mijil sohan, kesadaran panjenengan digunakan untuk apa?
ketika panjenengan melakukan patrap samadhi sabdo sejatine satriya, kesadaran panjenengan digunakan untuk apa? Ketika panjenengan melakukan patrap samadhi mijil sejati, kesadaran panjenengan digunakan untuk apa? Sebelum saya memberi motivasi, saya selalu bertanya terlebih dahulu seperti itu. Nah, kesadaran yang sudah panjenengan latih, arah tujuannya selama panjenengan manekung, itulah satu-satunya alat ketika panjenengan berada di luar sana, di saat menghadapi apapun, di saat mengalami apapun. Hanya perbedaannya, ketika panjenengan melakukan patrap samadhi, ketika manekung, kesadaran panjenengan ketika panjenengan melakukan patrap samadhi mijil sowan, ketika manekung, kesadaran panjenengan digunakan untuk menikmati rasanya proses. Ketika panjenengan melakukan patrap samadhi sabdo sejatine satriya dan mijil sejati, kesadaran panjenengan digunakan untuk menikmati rasanya keluar masuknya napas dari hidup. Lah, kalau di luar sana, ketika panjenengan mengalami sesuatu, menghadapi sesuatu, maka kesadaran tersebut digunakan untuk menikmati rasanya sesuatu. Bahkan sampai saya beri contoh, ketika panjenengan berhadapan dengan seseorang yang menjengkelkan, kesadaran panjenengan digunakan untuk apa? Sampai-sampai saya beri contoh seperti itu. Tidakkah panjenengan mengerti juga? Tidakkah panjenengan memahami juga? Bahkan contohnya itu sampai berulang-ulang kali, ada yang hingga 3 kali berturut-turut, ada yang sampai 4 kali berturut-turut, bahkan ada yang sampai 5 kali berturut-turut. Kok bisa ya masih belum mengerti? Nah, ketika saya teriak-teriak di sini, panjenengan bagaimana? Teriakan saya ini bukan sedang mempromosikan jamu, melainkan sedang menunjukkan jalan kepada panjenengan. Maka simaklah dengan baik. Ketika panjenengan sedang berhadapan dengan seseorang yang menjengkelkan, maka sama halnya seperti ketika manekung, maka kesadaran digunakan untuk menikmati rasanya jengkel. Setelah berhasil menikmati rasanya jengkel, kemudian bersabdalah sesuai dengan apa yang dihadapi. Ketika panjenengan sedang mengalami atau berhadapan dengan seseorang yang sedang menagih hutang dengan marah-marah karena kita belum bisa membayar hutang, maka kesadaran kita gunakan untuk menikmati rasanya ditagih hutang dengan marah-marah itu seperti apa. Ketika berhasil menikmati rasanya ditagih hutang dengan marah-marah, kemudian bersabdalah dengan yang sesuai yang sedang dihadapi terkait hutang. Nah, manekung berjalan itu sudah berbulan-bulan loh. Manekung berjalan sudah berbulan-bulan lamanya, dan saya selalu memberikan motivasi yang sama tersebut kepada setiap kadang yang selesai atau berhasil mencapai puncak manekung. Anehnya, lebih banyak yang tidak mengerti, lebih banyak yang tidak paham, sehingga tidak tahu prakteknya yang tepat. Padahal saya teriak-teriak di sini juga ada agendanya.
saya rekam dan rekamannya saya upload di YouTube. Yang belum menekung di luar sana hanya menyimak YouTube saya, mudeng, paham, ngerti, sehingga tahu prakteknya, walaupun tidak maksimal hasilnya karena dikarenakan masih laku murni menuju suci, belum selesai karena belum menekung, tapi sebab bisa prakteknya, tepat prakteknya, mendapatkan hasil walaupun tidak maksimal hasilnya karena belum menekung. Lah yang sudah selesai menekung kok nggak bisa, itu lucu buat saya, itu lucu banget. Bahkan sekali waktu saya memberikan kesempatan, apakah punya pertanyaan, apakah punya ungkapan? Kalau punya pertanyaan, tanyakanlah, saya beri waktu. Apa punya ungkapan, ungkapkanlah. Kalau punya ungkapan, saya beri waktu. Menengai jublek kayak gimana saya harus gimana coba? Saya harus bagaimana coba? Kalau belum mengerti, ada yang belum dimengerti, ada yang belum dipahami, belum paham, ada yang belum diketahui alias belum tahu. Coba ditanyakan agar panjenengan mengerti, agar panjenengan memahami, agar panjenengan mengetahui. Enggak bertanya-tanya, tapi enggak ngerti, enggak paham, enggak tahu. Lah terus saya harus bagaimana? Saya sudah mempraktekkan Pak Web, tapi mungkin karena saya masih belajar sehingganya tidak ada hasil. Misalkan ada hasil juga belum maksimal. Belajar itu ketika kita menekung, belajar itu ketika kita belum menekung. Setelah selesai menekung, kita sudah tidak belajar lagi, kita itu praktek. Setelah selesai menekung, kita itu praktek, bukan belajar lagi. Apalagi terkait kesadaran. Sebelum menekung, di saat menekung, kita sedang mengkaji kesadaran. Lah kalau sudah selesai menekung, kita bukan lagi mengkaji kesadaran, tapi mempraktekkan kesadaran. Jadi nggak ada istilah belajar di situ, nggak ada. Kalau sudah selesai menekung, lawang sudah mencapai puncak kok belajar, itu piye ceritanya? Belajar itu kalau belum mencapai puncak. Lah kalau sudah sampai di puncak kok masih belajar aja, lah terus piye? Itu bukan dikarenakan kita masih belajar, bukan. Itu dikarenakan, itu disebabkan panjenengan tidak bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguhnya ketika menghadapi masalah saja, bersungguh-sungguhnya ketika mengalami masalah saja, tapi patrapnya tidak bersungguh-sungguh gitu, sehingganya nggak klop. Di antara motivasi lagi yang sudah saya berikan terkait wahyu panca gaib, tidak perlu banyak bicara, tidak perlu neko-neko, tidak perlu macem-macem. Karena apa? Karena orang awam yang dipilih oleh Romo tidak membutuhkan penjelasan apapun tentang wahyu panca gaib dari kita. Sedangkan orang awam yang belum dipilih oleh Romo, diberi penjelasan model apapun, tidak akan percaya. Berapa kali saya memberikan motivasi yang seperti yang barusan saya ucapkan ketika ada kadang yang selesai menekung, coba. Nggak kehitung bro, nggak terhitung.
panjenengan memilih banyak bicara daripada prakteknya. Itu menandakan kalau panjenengan tidak bersungguh-sungguh. Padahal selesai manekung itu praktek. Nah, orang praktek kalau banyak bicara, apa yang dipraktekkan pasti semerawut. Coba aja mengerjakan sesuatu sambil berbicara, sambil banyak berbicara. Apa jadinya yang panjenengan kerjakan itu? Saya masih butuh pemahaman, butuh pengertian. Panjenengan sudah berhasil mencapai puncaknya spiritual. Artinya di situ panjenengan bisa praktek, sudah tidak butuh pemahaman lagi. Lawang selama panjenengan manekung tiap hari, tiap malam saya ngomel-ngomel di sini kok masih membutuhkan pengertian, masih membutuhkan pemahaman, masih Lah terus apa gunanya saya teriak-teriak di sini? Loh, apa gunanya? Kok masih setelah manekung kok masih membutuhkan pemahaman, pengertian, pengetahuan? Mulut saya tiap hari, tiap malam ngomel-ngomel di sini, apa gunanya? Kok masih belum cukup saja soal pengertian, soal pemahaman, soal pengetahuan? Sehingganya panjenengan lebih memilih banyak bicara daripada prakteknya. Di era milenium yang serba canggih dan serba modern ini, banyak bicara itu sudah nggak laku, bro. Semuanya lebih fokus, lebih percaya, lebih menilai, lebih membutuhkan praktek daripada bicara. Kalau sudah mengerti, sudah memahami, sudah mengetahui teknik-teknik untuk mempraktekkan kesadaran, patrapnya yang sungguh-sungguh. Karena patrap yang sungguh-sungguh dengan pengarahan atau penggunaan kesadaran itu seperti jodoh, tidak bisa dipisahkan. Mengetahui cara menggunakan kesadaran, prakteknya geleja-gelece, patrapnya geleja-gelece, tidak nyambung. Patrapnya serius, patrapnya bersungguh-sungguh, tapi tidak mengerti, tidak memahami penggunaan kesadaran, juga nggak nyambung. Leweng teori dan praktek itu seperti siang dan malam. Apalagi ketika kita benar-benar sedang sesuatu, ketika kita benar-benar menghadapi sesuatu, mengalami sesuatu, maka bersungguh-sungguhlah. Masa iya sedikit pun panjenengan tidak punya penasaran dengan apa yang saya bicarakan setinggi langit ini? Saya membicarakan tentang apa yang kita pelajari itu nggak tanggung loh, bro. Sundul langit kalau bahasa Jawanya. Kalau bahasa Indonesianya itu setinggi langit, bahkan melebihi langit tingginya. Bahasa-bahasa yang saya gunakan. Apakah panjenengan tidak penasaran untuk membuktikannya? Apa iya sih yang dikatakan wong edan baku itu? Tak buktikan ah. Masa iya sedikit pun panjenengan tidak punya penasaran ke situ? Lah kalau punya penasaran ke situ, ayo buktikan. Penggunaan kesadaran panjenengan sudah tahu. Cara-caranya, teknik-tekniknya, langkah-langkahnya panjenengan sudah tahu. Bahkan saya tambahi dengan buku yang di dalamnya tertulis banyak teknik. Itu untuk membuktikan apa yang sudah saya informasikan setinggi langit. Lah kok masih belum bisa?
bersungguh-sungguh nyimak motivasi dari saya. Kedua, di dalam patrap panjenengan kurang bersungguh-sungguh. Itu dua kemungkinan yang membuat panjenengan belum bisa. Kalau dua kemungkinan itu panjenengan benar-benar bisa, nggak mungkin nggak bisa praktek, itu nggak mungkin. Lawang panjenengan sudah mencapai puncaknya. Praktek nggak menghasilkan itu nggak mungkin. Lawang panjenengan sedang ada di puncak. Panjenengan sedang ada di puncak. Artinya panjenengan bisa praktek. Panjenengan bisa praktek. Masalah Tuhan yang katanya gaib saja bisa dibuktikan, apalagi soal uang. Gusti, itu sepele banget. Kalau harus direalkan pabriknya uang itu loh sudah saya berikan sama jenengan. Masa masih belum juga bisa membuat uang? Kalau dibahasa sederhanakan kan seperti itu. Kok panjenengan masih belum ngerti juga? Lawang semuanya serba matang, panjenengan tinggal makan. Caranya panjenengan mencerna itu bagaimana? Apa yang sedang kita pelajari bersama-sama ini sesuatu yang luar biasa, bukan sesuatu yang remeh atau sepele. Maka mari kita buktikan bersama-sama. Jangan cuma saya yang bisa, jangan cuma saya yang ngerti, paham dan tahu. Panjenengan ikut belajar dikarenakan panjenengan juga ingin bisa kan, ingin ngerti, paham dan tahu kan. Saya ulang, apapun yang terjadi, buktinya panjenengan bisa saya temani mati hingga berhasil mencapai puncak suci. Artinya ketika panjenengan melakukan patrap samadhi mijil sowan, menggunakan kesadaran untuk menikmati rasanya proses, itu panjenengan bisa di situ. Kalau panjenengan belum bisa, nggak mungkin panjenengan bisa mencapai puncaknya manekung. Ketika panjenengan melakukan patrap samadhi sabdo sejati nesatrio, mijil sejati, menggunakan kesadaran untuk menikmati rasanya napas yang keluar masuk dari hidup, berarti panjenengan di situ bisa. Nah kalau tidak bisa, kalau belum bisa, nggak mungkin. Nggak mungkin saya temani mati panjenengan, nggak mungkin panjenengan bisa masuk ke dalam suci, itu nggak mungkin. Kenapa di luar praktek kok nggak bisa? Di luar patrap kok nggak bisa? Kenapa? Itu dikarenakan patrap panjenengan tidak seserius di saat manekung, tidak bersungguh-sungguh seperti di saat manekung. Sehingga tajamnya kesadaran panjenengan tidak setajam di saat manekung. Padahal kesadaran yang panjenengan latih ketika manekung, selama manekung, itu satu-satunya senjata. Satu-satunya senjata buat panjenengan bahkan untuk meraih dunia sekalipun. Nah kalau panjenengan ndak klik lah terus piye? Rugi banget manekung panjenengan. Untuk apa berhasil mencapai puncak? Untuk apa?
Ketika kita menghadapi masalah, apalagi masalah itu masalah yang memalukan, masalah yang menyakitkan, masalah yang menyedihkan, tentu teramat sangat mudah untuk menikmati rasanya dengan kesadaran. Kecuali kalau masalahnya itu masalah bohongan, panjenengan kesulitan. Nggak punya masalah tapi pura-pura punya masalah, pasti sulit. Menikmati rasanya masalah dengan kesadaran itu sulit. Tapi kalau nyata-nyata benar mengalami masalah, punya masalah, sedang bermasalah, itu sudah sangat pasti. Gampang banget. Tapi nggak bisa. Lawang patrapnya gleja-gleje, panjenengan lebih memilih banyak bicara daripada patrapnya. Padahal sudah saya beri motivasi bahwasanya orang awam yang belum dipilih oleh Romo diberi penjelasan model apapun tidak akan percaya. Sedangkan orang awam yang sudah dipilih oleh Romo itu tidak membutuhkan penjelasan apapun tentang Wahyu Pancagaib, tapi panjenengan malah ke situ dibanding prakteknya. Aneh. Untuk memperluas hasil manegung hanya ada satu cara, yaitu menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang. Kalau menebar itu kurang klik, saya artikan juga dalam artian berbuat baik kepada siapapun, apapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Lah itu kan praktek, bukan teori, bukan pengertian, bukan pemahaman. Menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup Romo kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun, yang arti maksudnya berbuat baik kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Itu kan praktek, bukan kata-kata, bukan pembicaraan. Nah, kalau menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun, atau yang arti maksudnya berbuat baik kepada siapapun, apapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun, kalau itu bukan praktek, anak kecil juga bisa, orang awam lebih bisa. Kalau cuma bicara tok, kalau hanya bicara tok, orang awam, anak kecil, bahkan anak kecil pun bisa. Coba panjenengan cerna, apakah menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun, alias berbuat baik kepada siapapun, apapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun, apakah itu bukan praktek? Coba jenengan cerna, coba jenengan renungkan. Itu praktek apa teori, apa pengertian, pemahaman? Coba. Orang awam aja tahu kalau itu adalah praktek, bukan teori, bukan pengertian, bukan pemahaman. Kalau panjenengan butuh bukti, saya jadikan bukti. Jadikanlah bukti saya ini. Kalau panjenengan butuh bukti terkait apa yang barusan saya katakan, saya uraikan, saya inilah buktinya. Saya ini buktinya. Kalau panjenengan membutuhkan bukti, buktinya apa Pak Web? Buktinya adalah saya sendiri. Selama panjenengan menekung, pernah panjenengan melihat saya masuk kantor, nyangkul, buruh kuli, atau jualan sesuatu? Pernah enggak? Tapi saya mampu
setiap minggu pocokan. Saya adalah bukti. Dan apa yang kita miliki, apa yang kita pelajari sama. Nah, yang membedakan panjenengan belum bersungguh-sungguh. Itu yang membedakan. Ketika kita bersungguh-sungguh, maka Romo itu sendiri yang akan menjadi cara. Romo itu sendiri yang akan menjadi teknik. Romo itu sendiri yang akan menjadi metode. Romo itu sendiri yang akan menjadi jalan. Romo sendiri yang akan menjadi jembatan. Bahkan yang melakukan pun Romo itu sendiri. Nah, kalau Romo itu sendiri yang melakukan, ada nggak yang mustahil? Kalau panjenengan sampai belum bisa, berarti panjenengan belum bersungguh-sungguh. Sebab itu Romo belum menjadi caranya panjenengan, belum menjadi tekniknya panjenengan, belum menjadi metodenya panjenengan, belum menjadi jalan panjenengan. Kalau sudah bersungguh-sungguh, benar-benar bersungguh-sungguh, Romo yang akan menjadi cara. Romo yang akan menjadi teknik, yang akan menjadi metodenya, yang akan menjadi jalannya, yang menjadi jembatannya. Bahkan yang melakukan itu loh Romo. Apa itu Romo? Rasa manunggal. Romo itu rasa manunggal. Rasa manunggal itu apa? Yang panjenengan latih selama menekung di saat patrap sama di Mijil Soan, di saat patrap sama di Sabdo Sejati Nisatrio, di saat patrap sama di Mijil Sejati. Itu loh yang sedang panjenengan arahkan, itu loh Romo. Kesadaran yang sedang panjenengan gunakan untuk menikmati rasanya proses, untuk menikmati rasanya napas, itu loh Romo. Artinya ketika kita mempraktekkan, melakukan pengarahan kesadaran untuk ke suatu titik, Romo yang sedang kita gunakan. Nah, tapi karena belum bersungguh-sungguh, maaf, bukan tidak bersungguh-sungguh, tapi belum bersungguh-sungguh. Panjenengan harus membuktikan apa yang saya informasikan setinggi langit. Kalau dalam bahasa Jawanya sundul langit, harus panjenengan buktikan sendiri. Nah, kalau bukti dari saya adalah saya sendiri, ini bukti. Nah, untuk panjenengan harus menjadi bukti. Nah, untuk bisa membuktikan, bersungguh-sungguhlah. Untuk yang belum mengerti, belum paham, belum tahu dan masih ada di sini, ketika saya ngomel-ngomel di sini, disimak baik-baik. Itu penting buat panjenengan. Itu penting. Nah, untuk yang sudah selesai menekungnya, kan udah ngerti, udah paham, udah tahu. Yang lain kurangi, perbanyak praktek. Di saat patrap bersungguh-sungguh. Nah, semuanya itu kan nggak pakai ubi rampe, nggak pakai puasa kan, juga tidak bakar dupa tuh. Kenapa kok masih merasa ribet seperti bakar dupa, menyediakan ubi rampe? Lawang tanpa semua itu, tinggal praktek. Gudangnya sudah saya berikan sama panjenengan. Kalau pabriknya sudah saya berikan sama panjenengan. Apa yang mengelola pabrik atau gudang itu harus saya juga? Lawang sudah saya sertifikatkan sama panjenengan. Kalau itu kalau hal itu diistilahkan pabriknya itu sudah saya sertifikatkan sama panjenengan. Nah, kalau panjenengan menginginkan saya juga yang mengelola pabrik
gitu ya, waduh ya berarti banget. Siapapun panjenengan yang sudah selesai manekung bisa, asli bisa. Saya jamin bisa. Lawang pabriknya sudah saya berikan. Malah sudah saya balik nama sertifikatnya. Tinggal bersungguh-sungguhnya ini yang belum. Kalau sungguh-sungguh bisa, saya jamin bisa. Niru video saya seperti ini bisa, bahkan mungkin lebih bisa dari saya. Nah, karena menurut saya panjenengan semuanya adalah lebih hebat dari saya. Hebat semuanya, nggak ada yang tidak hebat. Nah, buktinya apa? Buktinya dengan tidur sepuasnya, makan sekenyangnya, panjenengan bisa berhasil mencapai puncak suci. Apa nggak hebat? Dulu untuk bisa mencapai puncak suci, saya meninggalkan semuanya. Yang namanya puasa itu seumur hidup kayaknya. Melangkahi tingginya gunung, menyeberangi luasnya lautan, mengukur panjangnya jalan. Semua saya tinggalkan, semua saya korbankan. Itu pun masih belum bisa mencapai puncak suci. Setelah saya benar-benar putus asa baru bisa mencapai tingkat suci. Lah panjenengan tidur kenyang, makan kenyang, bisa mencapai tingkatan suci. Apa enggak lebih hebat dari saya? Lebih hebat dari saya panjenengan. Namun panjenengan butuh kesungguhan di dalam patrapnya, agar supaya Romo menjadi caranya panjenengan, menjadi tekniknya panjenengan, menjadi jalannya, menjadi metodenya, menjadi jembatannya, bahkan menjadi kelakuan panjenengan. Hanya itu yang perlu panjenengan butuhkan. Jadi untuk yang masih manekung, ketika saya ngomel-ngomel di sini, simak baik-baik, itu inspirasi, itu motivasi teramat sangat penting buat panjenengan nanti setelah berada di luar sana. Nah, untuk yang sudah manekung, khususnya yang dari Selat Panjang nih, harusnya panjenengan mengalami kemudahan untuk menggunakan kesadaran, karena panjenengan benar-benar sedang mengalami. Tapi saya perhatikan panjenengan memilih banyak itu ini ketimbang bersungguh-sungguh di dalam patrapnya. Padahal itu adalah anak tangga yang diberikan kepada Romo buat panjenengan. Ayo buktikan apa yang kamu dapat dari wong edan baku. Ayo buktikan sekarang selagi kamu masih di pesanggerahan ini. Itu anak tangga dari Romo buat panjenengan untuk membuktikan apa yang sudah saya berikan pada panjenengan. Apa enggak luar biasa? Panjenengan belum sampai di rumah, panjenengan masih bersama di sini karena sudah selesai manekung, Romo sudah ngasih anak tangga. Apa enggak luar biasa tuh? Tapi panjenengan belum bisa menaiki anak tangga itu karena panjenengan belum bersungguh-sungguh di dalam prakteknya, di dalam patrapnya, di dalam lakunya. Sungguh-sungguh panjenengan malah kesana kesini, kesana kesini. Padahal motivasi, wow, keren. Banyaknya itu sampai keren, saking banyaknya sampai keren. Apa yang panjenengan lakukan itu kelakuan orang awam, bukan seorang putra yang selesai manekung. Ayo
ya buktikan. Bener nggak apa yang dikatakan wong edan bagus tinggi langit? Buktikan, monggo. Buktikan sendiri. Nah, nah. Termasuk dua kadang kita yang sedang mengalami masalah fisik ini juga gagal paham kayaknya. Mas Kurniadi, Mas Narto ini juga gagal paham. Padahal ini kan sering saya katakan. Apa mungkin karena saya tidak nyuruh sehingga tidak dipraktekkan? Panjenengan nyata-nyata sedang mengalami masalah fisik. Nah, untuk menikmati rasanya orang yang sedang bermasalah kesehatan tentang fisik itu kan cetho banget, jelas banget. Artinya kan gampang banget menggunakan kesadaran untuk menikmati rasanya orang sakit itu seperti apa, itu kan gampang banget. Marco rasanya cetho. Nah, harusnya kan walaupun saya nggak nyuruh mbok dipraktekkan. Lowong itu memang metodenya. Metode prakteknya kan itu. Nah, kalau sudah bisa merasakan, menikmati rasanya orang sakit dengan kesadaran, apa Pak Web? Lah ya mbok bersabda apa yang tepat buat orang sakit? Masa apa-apa kudu tak cetak brek ning ngene iki rek. Piye sih? Sekali lagi, apa yang sedang kita kaji bersama-sama, apa yang sedang kita pelajari bersama-sama, apa yang sedang kita jalani bersama-sama itu sesuatu yang luar biasa, bro. Sesuatu yang luar biasa. Kenapa saya katakan sesuatu yang luar biasa? Lah semuanya itu bisa disempurnakan dengan apa yang sedang kita pelajari. Semuanya itu bisa diabadikan dengan apa yang sedang kita pelajari. Masa jenengan nggak penasaran, nggak ingin membuktikan? Ayo buktikan, tunggu apa lagi? Waktu setiap detiknya berubah. Kalau tidak segera panjenengan membuktikan, panjenengan tinggal jauh. Percuma panjenengan memiliki sesuatu yang luar biasa. Kesempurnaan abadi, hasil menekung, kalau harus saya gambarkan, itu adalah pabrik modern serbaguna. Artinya dengan pabrik modern serbaguna, yaitu kesempurnaan abadi, kita bisa memproduksi apapun yang kita mau. Dan jangan anggap remeh itu. Lah dengan pabrik modern serbaguna itulah panjenengan bisa membuktikan informasi dari saya yang setinggi langit itu. Nah, mengelolanya nggak sulit. Kalau menurut saya nggak sulit ya, nggak sulit. Lawang tentang kesadaran kita sudah ngerti, paham. Tentang mengarahkan kesadaran sudah bisa. Lah buktinya berhasil mencapai puncak manekung. Nah, kalau belum bisa mengarahkan kesadaran, melatih kesadaran, mengasah kesadaran, nggak mungkin bisa mencapai puncak manekung. Itu nggak mungkin. Nggak mungkin bisa masuk ke ranah suci, itu nggak mungkin. Buktinya bisa masuk ke ranah suci, berhasil mencapai puncak manekung, berarti kan bisa tuh mengarahkan kesadaran. Hanya saja membutuhkan kesungguhan di situ,
Kesungguhan apanya? Lakunya, patrapnya gitu. Kesungguhan di dalam patrapnya. Jadi untuk mempertahankan dan memperluas hasil manekung itu jangan nunggu nanti di rumah. Sejak dini praktekkan, sejak dini lakukan selagi masih di sini. Dengan begitu panjenengan pulang ke kampung panjenengan dengan membawa hasil bukti. Enggak masih katanya lagi. Nah, kalau selesai manekung pulang ke rumah masalah tidak selesai, malah nambahi masalah, waduh malu saya sudah bicara setinggi langit, kadang saya yang selesai manekung ala Gusti Pangeran Diponegoro numpai jaran melayu nengetan separan-paran kejegur jurang. Bahkan suatu ketika saya pernah memberikan filosofi dengan hasil manekung, yaitu kesempurnaan abadi yang barusan saya bahasakan sebagai pabrik modern serbaguna. Itu sampai real saya memberikan contoh. Satu misal kok saya nggak cocok dengan hidung saya yang pesek ini loh, saya robah menjadi mancung. Itu kecil banget bro. Itu kecil banget. Mesti masa nggak sampean nggak masa jenengan nggak penasaran saya ngomong gitu, masa nggak penasaran? Kalau memang benar-benar penasaran, buktikan sendiri. Lah wong pabriknya udah saya berikan. Pabriknya sudah saya berikan, malah sudah saya balik nama atas nama panjenengan sendiri. Ayo buktikan apa yang dikatakan wong edan baku. Bener apa cuma bualan tuh? Hanya butuh kesungguhan. Apakah kesungguhan itu bersyarat? Rumit? Harus sekolah dulu, harus kuliah dulu baru bisa mendapatkan kesungguhan? Kan enggak. Apalagi nyata-nyata sedang mengalami masalah, sudah pasti gampang membangkitkan kesungguhan. Itu kan gampang banget. Jadi jangan anggap remeh kesempurnaan abadi, hasil daripada manekung, jangan dianggap remeh. Itu adalah pabrik modern serbaguna. Sebab itu saya wanti-wanti kepada setiap kadang yang baru saja selesai manekung, jaga pikiran, jaga hati, jaga syahwat. Nggak usah neko-neko, cukup. Itu karena apa? Karena panjenengan sudah memiliki sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau sampai ternoda, kalau sampai termomori, kan rugi banget sesuatu yang luar biasa yang sudah dicapai itu tadi. Panjenengan harus membuktikannya. Panjenengan harus bisa membuktikannya. Dengan begitu saya bahagia. Dengan begitu saya bangga. Jadi apa yang saya informasikan sundul langit, apa yang sudah saya informasikan setinggi langit, itu bukan bualan. Itu bukan bualan, itu nyata ning nyoto. Maka buktikan, mari kita buktikan. Kalau saya sudah membuktikan, kalau panjenengan minta bukti kepada saya ini buktinya. Nah tinggal saya minta bukti dari panjenengan, mana kesungguhan panjenengan. Kalau panjenengan sungguh-sungguh, saya jamin bisa lawang panjenengan sudah ada di puncak dengan pabrik lagi, udah ada di puncak plus nggawa pabrik, mana pabrik modern serbaguna.
serbaguna arep nggawe apa? Dengan pabrik modern serbaguna itu mau memproduksi apa? Ayo, cara tekniknya cukup bersungguh-sungguh. Nah kalau pengertian pemahaman pengetahuan, walah masih kurang kah? Oh semuanya sudah saya berikan semua. Untuk ukuran orang awam mengerikan loh bro, ya. Apa yang kita pelajari bersama, apa yang kita kaji bersama, yang informasinya saya publikasikan setinggi langit itu kalau diterima orang awam itu mengerikan loh. Bagaimana tidak? Coba jenengan renungkan, apa manfaat daripada sebuah pabrik modern serbaguna? Coba. Nah kalau masih geja-gelece, lama-lama pabrikmu berkarat. Niyeng, niyeng apa neyeng? Neyeng, iso tinggu. Kesuwen patrek prakteknya kesuwen. Neyeng selak neyeng. Sudah jam 10. Pengulangan motivasi ini saya cukupkan sampai di sini. Jadikan perhatian buat panjenengan. Kalau sudah